Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran kelas 6 SD. Namun saya harap kepada teman-teman untuk bisa bekerja sama. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ya. Nah, sebelum masuk pembelajaran kita, ada yang mau pimpin kita dalam doa. Di sini, Bu. Saya, Bu. Ya, kita. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa doa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih. Ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca atau mendengarkan, siswa mampu mengaplikasikan materi yang disampaikan oleh guru. Nah, kira-kira di sini ada yang tahu siapa penulis? Tidak tahu. Tidak tahu. Ya. Penemuan listrik yaitu Michael Faraday. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Nah, Faraday ini lahir pada tahun 1791 di Leamington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Nah, dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, ia akhirnya berhasil membuat alat sederhana pertama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Nah, kira-kira apa itu listrik atau apa itu listrik? Ya, ada yang tahu apa itu rangkaian listrik? Tidak tahu. Ya, rangkaian listrik adalah jalur yang tersusun dari berbagai macam komponen elektronik yang mampu mengalirkan arus listrik dari sumber listrik ke berbagai perangkat. Nah, ini contoh rangkaian listrik. Contoh gambar rangkaian arus listrik. Nah, adapun rangkaian listrik terdiri dari beberapa komponen, yaitu yang pertama itu sumber listrik, konduktor atau pengantar listrik, alat listrik atau saklar. Nah, yang kemudian komponen-komponen listrik pada rangkaian listrik, yang pertama batu baterai yang berfungsi sebagai sumber energi listrik, yang kedua saklar berfungsi sebagai alat yang dapat menyambung dan memutuskan arus listrik, yang ketiga lampu yang dapat mengubah energi listrik menjadi cahaya, yang berikut kabel berfungsi sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Nah, di sini ada beberapa jenis rangkaian listrik. Berdasarkan ada tidaknya aliran listrik, rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Nah, rangkaian listrik tertutup itu terdiri lagi dari dua rangkaian, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Adapun ciri-ciri dari rangkaian seri yaitu disusun secara seri atau berurutan. Yang berikut arus listrik mengalir tanpa melalui cabang. Yang berikut, jika salah satu lampu padam, maka lampu yang lain akan ikut padam. Yang berikut, nyala lampu redup dan baterai akan cepat habis. Nah, contoh pemanfaatan rangkaian listrik di seri yaitu lampu
menggunakan kabel penghantar yang lebih banyak. Yang kedua, biaya pembuatan lebih mahal. Nah, contoh-contoh pemanfaatan rangkaian listrik itu yang pertama lampu lalu lintas, yang kedua lampu yang ada di rumah. Nah, di slide ada gambar rangkaian seri dan rangkaian paralel. Yang bagian di atas itu rangkaian seri dan yang bagian bawah rangkaian paralel. Nah, namun rangkaian ini memiliki beberapa kesamaan, yaitu daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian tersebut sama besar. Kemudian kedua jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang berikut kedua jenis rangkaian listrik tersebut memiliki kesamaan hambatan. Nah, hambatan listrik ini artinya hambatan listrik itu artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Contohnya, semakin panjang kabel yang digunakan maka hambatan listrik akan semakin besar pula. Nah, karena semua sudah menyimak dan mengerti mengenai materi rangkaian listrik, di sini Ibu memiliki LKS yang akan dikerja kelompok dan dikerja di rumah. Di sebelah kanan kelompok 1 dan di sebelah kiri kelompok 2. Silakan ditulis LKS-nya, dibawa ke rumah, dikerjakan bersama-sama di kelompok masing-masing. Ya, sudah ditulis semua.